Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Roma pasal 12 ayat 2 yang berkata sebagai berikut. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Puji Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentunya ada saat-saat kita bertanya dalam hidup ini, apakah yang berkenan kepada Tuhan dari kehidupan ini? Apakah Tuhan berkenan dengan kehidupan kita? Sekian lama kita mengiring Tuhan, ada saatnya kita seringkali bertanya, sudahkah saya berkenan kepada Tuhan? Tetapi dalam pernyataan ini, kita seringkali menemukan bahwa kita ada dalam suatu proses, dan dalam proses itulah yang akan membuktikan iman kita, apakah kita hidup yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita seringkali melihat dalam perjalanan hidup ini, setelah kita melakukan sesuatu, mungkin mengorbankan sesuatu, mungkin memberikan sesuatu kepada pekerjaan Tuhan, dan kita mulai melihat kembali keberadaan kita, apakah Tuhan berkenan? Namun, itu bukanlah pertanyaan yang harus kita tanya. Tapi kita harus sadar bahwa apapun yang kita kerjakan, itu semua akan dilalui melalui proses. Bagaimana kita sikapi apa yang kita sudah kerjakan? Karena ada banyak orang mengukur dirinya bahwa dia sudah terlalu banyak buat untuk pekerjaan Tuhan. Dia sudah banyak buat untuk gereja. Sehingga dia mulai mengukur, apakah saya berkenan? Kok kayaknya tidak ada apa-apa dengan kehidupan ini. Tetapi dalam perjalanan waktu, Tuhan terus memproses kehidupan kita. Kita berbuat sesuatu ataupun kita tidak berbuat sesuatu, kalau kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, maka kita harus tahu kita akan melewati proses. Dan proses itu akan terjadi pada setiap orang yang mengikut Tuhan. Entah dia sungguh-sungguh atau kurang sungguh-sungguh, apakah dia memang orang yang setia atau kurang setia. Alkitab hanya katakan di dalam buku Yakobus pasal yang pertama, dia katakan ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi setelah kita jadi orang percaya, kita ada dalam suatu sekolah proses untuk masuk dalam ujian-ujian terhadap iman kita. Dan iman kita itulah yang akan membuktikan kita ini orang yang tekun atau orang yang tidak tekun. Sebab ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi orang yang mau bertanya, apakah aku berkenan kepada Tuhan? Orang itu harus tahu bahwa di dalam perjalanan hidup ini, orang yang berkenan adalah orang-orang yang bertahan dalam ujian karena dia menghasilkan ketekunan. Ketekunan itulah yang akan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang yang berlaku baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Karena tanpa ujian atas iman kita, kita tidak akan sempurna.
Dan ujian-ujian itu akan menuntun kita untuk tahan uji, dan akhirnya kita menjadi orang-orang percaya yang tekun di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Karena di dalam ketekunan itu akan memurnikan iman kita. Sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 7 katakan, maksud dari semua ujian itu ingin membuktikan kemurnian iman kita. Jadi kemurnian iman itu hanya bisa muncul setelah kita tekun dalam menghadapi setiap ujian-ujian kehidupan ini. Kalau kita tidak bersiap tekun, maka kita tidak akan punya iman yang murni. Kita baru aja menghadapan ujian di sini, kita mundur, kita cari tempat yang lain. Sama dengan anak-anak yang tidak naik kelas, pindah sekolah supaya naik kelas. Dia tetap bermasalah. Bukan soal kelasnya, tapi ilmu yang dia akan pakai di kelas itu tidak akan sesuai dengan ilmu yang sebenarnya harus ada di dalam dirinya. Kalau kelas 4 saja ilmunya dia tidak kuasai, terus dia mau pindah sekolah untuk kelas 5, dia lebih parah lagi. Dia nggak akan mampu bisa mengikuti cara belajar ilmu yang diterapkan di kelas 5. Begitu juga dengan iman kita. Kalau kita tidak pernah tekun dalam ujian iman kita, kemana saja kita pergi, tetap kita belum punya ketekunan. Sehingga kalau kita belum punya ketekunan, maka kita belum punya iman yang murni. Itu yang harus kita ingat. Ketika ujian datang, itu hanya untuk memurnikan iman kita. Dan kita harus sikapi dengan tekun. Karena dengan tekun, kita akan menjadi murni. Iman kita akan murni. Dan itulah cara Tuhan untuk membawa kita dalam ujian, agar kita tekun, supaya iman kita menjadi murni. Ini menjadi bagian penting yang untuk kita ingat. Karena setiap orang yang mengiring Tuhan, mereka bukan hanya dikaruniakan keselamatan, tapi mereka juga diberi bagian yang tidak nyaman, yaitu penderitaan. Dalam penderitaan itulah Tuhan izinkan untuk kita membangun iman kita yang murni. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani kehidupan ini di dalam membangun iman kita yang murni melalui ketekunan kita di dalam ujian-ujian yang kita harus hadapi. Kiranya Tuhan menolong kita, dan mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Karena itu pagi ini kami bersyukur Engkau mengingatkan kepada kami bahwa ujian-ujian yang kami harus hadapi akan membangun ketekunan. Dan ketekunan itulah yang akan melahirkan iman kami yang murni. Sebab itu Tuhan, tolong kami, anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun yang sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga, maupun pengabdian yang mereka sedang kerjakan sebagai tanggung jawab mereka. Ingatkan kami, ujian atas iman kami datang di mana saja. Di tempat pekerjaan, di rumah tangga, di usaha bisnis, di tengah pergaulan, di tengah pendidikan. Kami akan berhadapan dengan ujian-ujian, dan kami tetap percaya Tuhan tidak pernah salah. Ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi, kami percaya Engkau sedang membentuk ketekunan bagi kami, agar kami melahirkan iman kami yang murni kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, agar kami terus berjalan di jalan Tuhan dan mempermuliakan Bapa di surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.